Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di PNJ Sinopsis. Aduh, lo beramat tuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di PNJ Sinopsis bersama saya Panji. Ya, oke. Sudah 2 bulan lebih terakhir ini, perang antara Hamas melawan Israel masih saja berlangsung. Meskipun sebetulnya perang ini dimulai dari 75 tahun yang lalu sih. Akan tetapi dimulai dari tanggal 7 Oktober kemarin hingga sekarang rudal, tank, drone, roket, dan senjata-senjata lainnya masih saja ditembakkan yang membuat perang semakin berkecamuk. Namun Hamas yang jumlah pasukannya hanya sekitar 20.000 sampai 30.000 orang masih saja bisa bertahan dari gempuran senjata canggih dari pasukan Pampers, pasukan Israel maksudnya ya, yang jumlah anggotanya mencapai sekitar 165.000 orang. Namun di balik kecanggihan persenjataan pasukan Pampers, pasukan Israel, ada senjata yang lebih canggih dan juga merupakan senjata senjata pamungkas gitu dari kelompok Hamas, yaitu jalur terowongan yang ada di bawah Gaza, yang katanya jarak terowongan tersebut terbentang sepanjang ratusan kilometer, di mana dalam pemberitaan terakhir jalur-jalur terowongan ini sedang dalam proses dibanjiri air laut yang bersumber dari Laut Mediterania dengan cara dipasang pompa-pompa oleh pihak Israel. Nah, apa saja sih kegunaan dari terowongan ini? Bagaimana dan kapan pembuatannya? Apakah si Kang Ubed juga sering lewat terowongan ini? Aduh, Kang Ubed itu tuh yang sekarang jadi idola baru bagi para ibu-ibu dan para uhti ya. Aduh. Oke, mari kita simak pembahasannya berikut ini. Terowongan Gaza dibangun karena alasan politik, ekonomi, dan militer. Menurut salah satu sumber, terowongan itu sudah ada sejak awal 1980-an setelah kota Rafah dibagi dua. Satu menjadi bagian Mesir, satu lagi menjadi bagian Palestina yang waktu itu masih diduduki oleh Israel. Namun, sumber lain mengatakan bahwa terowongan Hamas pertama kali digali pada akhir 1980-an dan awal 1990-an selama Intifada atau pemberontakan pertama melawan pendudukan Israel, di mana Intifada pertama ini dimulai pada 9 Desember 1987 dan berakhir pada September 1993 dengan ditandatanganinya Perjanjian Oslo. Intifada pertama dipicu oleh kekesalan rakyat Intifada pertama dipicu oleh kekesalan rakyat Palestina atas perampasan tanah dan pembangunan permukiman oleh Israel serta pembatasan ekspresi nasionalisme Palestina. Rakyat Palestina melakukan protes damai, mogok kerja, boikot barang Israel, dan juga aksi kekerasan seperti melempar batu, bom molotov, hingga pisau. Akan tetapi di lain pihak, Israel pun menanggapinya dengan melakukan kekerasan militer, penangkapan, penembakan, hingga pembunuhan. Diperkirakan sekitar 1.100 orang Palestina dan 160 orang Israel tewas selama Intifada pertama. Jumlah korbannya beda jauh ya. Nah, terowongan Gaza digunakan untuk mengangkut barang melintasi perbatasan dengan Mesir serta untuk bersembunyi dan melarikan diri dari serangan Israel. Pada saat itu, Israel membangun pagar keamanan di sepanjang perbatasan Gaza untuk mencegah infiltrasi dan serangan dari Palestina. Oleh karena itu, terowongan menjadi cara yang efektif untuk menghindari pengawasan dan kontrol Israel. Lanjut, setelah Israel menarik diri dari Gaza pada tahun 2005, Hamas memperluas terowongan ini dan menggunakannya sebagai pangkalan untuk meluncurkan roket dan menyusup ke wilayah Israel, berfungsi sebagai tempat berlindung, pusat komando, rumah sakit, dan fasilitas penyimpanan bagi para pejuang Hamas dan warga sipil. Dilansir dari BBC, pada tahun 2006, Hamas berhasil menculik seorang tentara Israel bernama Gilad Shalit melalui terowongan dan menahannya selama 5 tahun sebelum menukarnya dengan lebih dari 1.000 tahanan Palestina. Pada tahun 2014, Hamas melancarkan serangan yang mematikan terhadap Israel yang dikenal sebagai Operasi Batu Karang dengan menggunakan terowongan untuk menyerang pos-pos militer Israel. Dan juga pada bulan Oktober 2023 kemarin, Hamas kembali menggunakan terowongan untuk menyerang Israel dengan meluncurkan ribuan roket yang akhirnya bisa menembus Iron Dome sehingga membuat Israel murka, kemudian membalas serangan tersebut dengan membombardir fasilitas-fasilitas umum seperti rumah sakit, rumah ibadah, hingga tempat pengungsian di Gaza, yang kemudian korban-korbannya malah warga
warga sipil Gaza. Dan tentunya serangan-serangan tersebut merupakan kejahatan perang di mata hukum internasional. Akan tetapi kemudian dinarasikan di berita bahwa Israel melakukan serangan balasan sebagai aksi membela diri dan juga bertujuan untuk melenyapkan Hamas, yang katanya Hamas ini bersembunyi di belakang rakyat sipil Gaza atau sebagai human shield. Membela diri itu bagus sih, cuman ini lama-kelamaan jadi genosida gitu ujung-ujungnya ya. Pokoknya mah anjing kesel aing mah mun ngadenge berita nanti suka ujuk-ujuk pengen berangkat ke sana gitu ya. Tapi apalah daya atuh dah, aku mah ongkos Gojek juga kadang-kadang nganjuk. Nah lanjut, terowongan Hamas juga menjadi jalur penyelamat bagi warga Gaza yang menghadapi blokade oleh Israel dan Mesir yang selama ini kekurangan makanan, air, dan juga kebutuhan pokok lainnya. Terowongan ini memungkinkan transportasi makanan, obat-obatan, bahan bakar, bahan bangunan, bahkan hewan dan kendaraan untuk masuk. Selain itu, terowongan ini juga menjadi sumber pendapatan dan pekerjaan bagi banyak warga Gaza yang bekerja sebagai penggali atau pedagang atau memiliki profesi lainnya. Terowongan Hamas diperkirakan memiliki panjang sekitar 500 km dengan beberapa terowongan sedalam 70 meter di bawah tanah, dan beberapa di antaranya juga diperkuat dengan beton serta dilengkapi dengan listrik dan ventilasi. Waduh, coba bayangkan bro, panjang Gaza itu dari timur ke barat tuh cuman 41 km dan lebarnya 10 km. Nah, ini bikin terowongan ya panjangnya 500 km. Bagaimana ceritanya bro? Aduh kok bisa? Terus anehnya ya bisa nggak ketahuan lagi sama Israel gitu, gimana ceritanya ya? Terus juga katanya gali terowongan ini dibuat tanpa dibantu oleh alat berat seperti ekskavator dan juga beko gitulah ya, dan hanya menggunakan tangan, semen, pacu, dan mungkin tidak lupa berbekal keteguhan juga takwa gitu ya. Aduh edan. Ya karena logikanya ya kalau pakai alat berat mungkin pasti bakal ketahuan sama Israel dong kalau mereka ini lagi gali terowongan gitu. Secara intelijensi rewel ini ngaku-ngaku katanya nomor 1 di dunia, tapi waduh ya ngomong lah tong percaya sih eta mah. Jadi intinya ya bingung saya juga gimana bikinnya ya. Kang Ubed pokoknya mah edan lah si eta euy. Teuing lieur aing mikiran lagi kumaha carana gitu. Berbekal iman dan takwa gitu. Asyik. Pokoknya mah Kang Ubed mantap lah gitu ya. Well sekali pokoknya mah. Meledak. Lanjutlah. Nah, baru-baru ini Israel telah menemukan terowongan besar Hamas yang diberitakan di media, di mana terowongan tersebut membentang sepanjang 4 km di dekat perlintasan perbatasan Erez, kemudian diumumkan pihak Israel pada 15 Desember 2023 lalu, yang diklaim sebagai terowongan terbesar Hamas yang ditemukan Israel sejauh ini, di mana terowongan ini ditemukan telah dilengkapi dengan rel, aliran listrik, drainase, dan jaringan komunikasi. Dilansir dari channel berita AP, militer Israel mengatakan terowongan Hamas terbaru ini membentang lebih dari 4 km, cukup untuk mencapai bagian utara kota Gaza dan memiliki lebar dan tinggi sekitar 3 meter. Tak hanya itu, terowongan ini membentang secara diagonal dengan kedalaman hingga 50 meter. Lebih lanjut, militer Israel mengatakan terowongan tersebut diduga dirancang untuk membawa mobil-mobil pejuang Hamas dari Gaza hingga ke perbatasan. Nah, selain terowongan perlintasan perbatasan Erez ini, ada juga terowongan lain. Terowongan Gaza memiliki banyak nama tergantung pada lokasi, fungsi, dan penggunaannya. Ada yang disebut dengan terowongan Rafah, yaitu terowongan yang menghubungkan Gaza dengan Mesir melalui kota Rafah yang terbagi menjadi 2 oleh perbatasan. Terowongan ini digunakan untuk menyelundupkan bahan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan senjata ke Gaza yang mengalami blokade Israel. Terowongan ini juga menjadi sumber pendapatan bagi penduduk Rafah yang memungut biaya untuk setiap barang yang melewati terowongan. Kemudian ada juga terowongan Khan Yunis, yaitu terowongan yang menghubungkan Gaza dengan Israel melalui kota Khan Yunis yang terletak di selatan Gaza. Terowongan ini digunakan untuk melancarkan serangan terhadap pasukan Israel serta untuk menyelamatkan pejuang Hamas yang terkepung oleh Israel. Terowongan ini juga menjadi tempat berlindung bagi warga Gaza yang mengungsi dari serangan udara Israel. Lanjut, ada juga terowongan Al-Qassam, yaitu terowongan yang menghubungkan ke berbagai kota dan camp di Gaza seperti Jabalia, Shati, dan Beit Hanun. Terowongan ini diduga untuk mengangkut roket
amunisi dan pejuang Hamas serta untuk menampung pusat komando dan kendali Hamas. Terowongan ini juga disebut sebagai Metro Gaza karena memiliki struktur yang rumit dan bertingkat seperti gua bawah tanah. Terowongan Hamas telah menjadi aset strategis bagi Hamas dan tantangan besar bagi Israel. Terowongan ini telah digunakan untuk melancarkan serangan yang mematikan terhadap Israel seperti pada tahun 2006, 2014, dan 2023. Terowongan ini juga menjadi sasaran Israel yang menganggapnya sebagai ancaman keamanan yang serius dan menggunakan berbagai metode dan teknologi untuk menemukan dan menghancurkannya. Israel telah menggunakan pesawat tempur, tank, artileri, dan pasukan darat untuk menyerang terowongan serta mengembangkan sistem sensor, radar, dan robot untuk mendeteksi dan menghancurkan terowongan. Israel juga telah membangun tembok bawah tanah di sepanjang perbatasan Gaza untuk mencegah pembangunan terowongan baru. Israel juga telah membangun tembok bawah tanah di sepanjang perbatasan Gaza untuk mencegah pembangunan terowongan baru. Israel juga tembak aing geura. Allahu Akbar. Kemudian seperti yang sudah saya sebutkan di awal, Israel melakukan metode penghancuran lain sekaligus strategi demi mengalahkan Hamas dengan cara membanjiri terowongan-terowongan tersebut dengan air yang diambil dari Laut Mediterania. Akan tetapi ternyata tindakan ini juga pernah dilakukan oleh negara tetangga Palestina, yaitu Mesir selama beberapa periode, yakni pada tahun 2013, 2015, dan 2016. Nah, kok begitu? Kok negara tetangga yang sama-sama muslim malah julid gitu ya? Cerita singkatnya begini bro. Jadi pada tahun 2013 Mesir saat itu mengalami pergantian kekuasaan di mana Presiden Mohamed Morsi yang terpilih secara demokratis digulingkan oleh militer yang dipimpin oleh Abdel Fattah el-Sisi. Kemudian dengan motif untuk mendapatkan dukungan politik, ekonomi, dan militer, el-Sisi ingin menampilkan dirinya sebagai sekutu yang dapat diandalkan oleh Amerika Serikat dan Israel yang mendukung pengepungan militer Israel di Gaza. Di sisi lain, el-Sisi juga ingin memblokir aliran senjata dan militan dari Gaza ke Sinai, tempat terjadinya pemberontakan di Mesir saat itu. Nah, oleh karena itu, el-Sisi memerintahkan militer Mesir untuk membanjiri terowongan penyelundupan yang menghubungkan Gaza ke semenanjung Sinai. Eta laleur anjing. Rudal kok aing geura. Enemy spotted. Go, go, go. Allahu Akbar. Meledak. Oleh karena itu, el-Sisi memerintahkan militer Mesir untuk membanjiri terowongan penyelundupan yang menghubungkan Gaza ke semenanjung Sinai menggunakan air limbah, gas, dan air laut. Di mana tindakan ini bertujuan untuk menghancurkan jaringan terowongan Hamas yang digunakan untuk melancarkan serangan ke Israel, menyembunyikan senjata, dan juga untuk menghindari serangan udara Israel. Tindakan ini juga berkoordinasi dengan otoritas Palestina pada saat itu, yakni Presiden Mahmud Abbas dari faksi Fatah yang juga merupakan pemimpin dari PLO, Palestine Liberation Organization, sepeninggal Yasser Arafat. Kemudian hasil dari aksi membanjiri terowongan oleh Mesir ini mengakibatkan 2 lusin terowongan hancur. Namun tindakan ini juga menuai kritik dan kecaman dari beberapa faksi di Palestina dan kelompok hak asasi manusia yang menganggapnya sebagai kejahatan perang dan juga pelanggaran hak-hak warga Gaza serta menjadi ancaman bagi lingkungan hidup, di mana membanjiri terowongan dengan air limbah, gas, dan air laut akan berdampak buruk terhadap lingkungan, terutama kualitas air tanah dan bangunan. Air limbah dan gas dapat mencemari air tanah yang sudah terbatas dan terpolusi, kemudian menyebabkan penyakit juga kematian bagi warga Gaza. Air laut dapat menyebabkan akumulasi garam dan kolapsnya tanah yang dapat merusak fondasi bangunan dan infrastruktur di Gaza. Dampak lingkungan ini dapat berlangsung selama beberapa generasi dan membuat Gaza semakin tidak layak huni. Nah, kemudian pada saat ini tindakan membanjiri terowongan tersebut pun ditiru oleh Israel yang merupakan salah satu strategi demi mengalahkan Hamas. Dikutip dari Tribun News dalam salah satu artikelnya, seorang penulis dan analis Palestina bernama Ramzi Barod mengatakan kalau membanjiri beberapa terowongan betapapun kejamnya adalah merupakan sebuah tindakan putus asa. Disebut putus asa hanya karena hal ini didasarkan pada pemahaman
yang salah. Kalau jaringan terowongan terhubung sedemikian rupa sehingga membanjiri satu terowongan di Beit Laiha, yaitu di utara, akan membanjiri terowongan lainnya di Rafah, yaitu di selatan. Karena faktanya terowongan Hamas tidak sederhana sebuah pipa lurus yang kedua sisinya saling terkoneksi satu sama lainnya. Nah, berdasarkan pengalaman yang Mesir pernah lakukan terhadap terowongan ini, juga dalam mengantisipasi jikalau Israel melakukan hal yang sama, maka terowongan-terowongan tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka bisa meredam taktik yang kejam ini. Selain itu, jika dilihat dari struktur bangunan, sisi terowongannya terbuat dari beton bertulang, akan tetapi untuk lantainya dibiarkan dalam bentuk atau material aslinya, yaitu tanah dan pasir alami. Yang berarti jika ada aliran air, maka air tersebut akan meresap ke tanah sehingga akan memperkecil kemungkinan banjir di dalam terowongan. Juga dikatakan dalam salah satu artikel lain bahwa terowongan-terowongan ini sangat rumit sehingga lebih menyerupai layaknya labirin dengan jalur-jalur yang bercabang-cabang namun dengan sistem yang canggih karena juga dilengkapi dengan jebakan bom. Jebakan Batman juga kalah ya kayaknya. Nah, masih dalam artikel yang sama, Ramzi Barud juga mengatakan agar Israel berhasil membanjiri terowongan, mereka harus menguasai penuh Gaza terlebih dahulu, mengidentifikasi lokasi semua terowongan dan memulai proses pemompaan air laut secara perlahan yang akan memakan waktu berbulan-bulan, yakni waktu yang sangat lama. Israel tidak mempertimbangkan kerugian besar akibat perlawanan keras di Gaza. Begitu cenah bro. Nah, dalam penemuan terowongan di dekat persimpangan Erez oleh pihak Israel ini, balik lagi ke Kang Ubed. Dirinya telah merespon dengan merilis sebuah video bahwa Israel datang terlambat, misi telah selesai. Dalam video tersebut, Kang Ubed juga menjelaskan bahwa terowongan tersebut digali semata-mata untuk melaksanakan operasi banjir Al-Aqsa dan mereka menyatakan bahwa misi tersebut telah berhasil. Begitu bro, cenah kata si Kang Ubed ya. Aduh, jadi kalamlah ada mereka teh gak bodoh atau bro, gak ujuk-ujuk gali terowongan gitu, pasti sudah merencanakan dengan penuh perhitungan dan matang. Jadi jangan anggap remeh mereka ini ya, kayak remeh sangu gitu yang selalu disapuin ke juru pantau ya. Oke, segitu saja untuk video kali ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak benarnya baik dalam perkataan maupun topik. Tetap sehat dan berwibawa, jadilah manusia berdikari, jangan lupa bawa selempak cadangan kalau kehujanan. Salam olahraga. Ciao.